Izin Pak Arum dan Bu Yesi untuk memaparkan materi selanjutnya dari kelompok 8, yaitu mengenai komparasi pendidikan di Amerika. Dengan saya, Chandra Nurul Husna, Bu Irma Susanti, dan Pak Hanung. Kelompok kami akan membahas sistem pendidikan di Argentina. Nah, profil negara Argentina adalah negara terbesar di Amerika Selatan, maka kelompok kami mengambil contoh sistem pendidikan di Argentina. Jenis sekolah yang ada di Argentina itu terbagi menjadi 4 bidang pendidikan. Yang pertama dimulai dari pendidikan prasekolah. Nah, pendidikan prasekolah ini berlangsung selama 5 tahun, terbagi menjadi 2, yaitu Jardin Ibu. Jardin Ibu ini berawal dari 45 hari usia bayi sampai dengan 3 tahun, maka disebut Jardin Ibu karena ibunya juga ikut bersekolah. Kemudian yang kedua Jardin de Infantis, di mana usia 3 sampai dengan 6 tahun. Selanjutnya setelah pendidikan prasekolah, di negara Argentina, tingkat kedua adalah pendidikan dasar dari usia 7 sampai dengan usia 12 tahun. Ketiga yaitu pendidikan menengah, sama dengan prasekolah. Pendidikan menengah juga terbagi menjadi 2, yaitu siklo basic, dimulai dari usia 12 sampai dengan 14 tahun, dan yang kedua siklo orientado, yaitu dari usia 15 sampai dengan 17 tahun. Baru setelah pendidikan menengah dilanjutkanlah pendidikan lanjutan. Nah, di sini saya membahas mengenai perbandingan sistem pendidikan Argentina dan Indonesia, khususnya untuk jenjang sekolah dasar. Untuk sistem pendidikan di Amerika Tengah. Sistem pendidikan di Amerika terbilang unggul sejak zaman dahulu. Amerika terkenal sebagai negara berkualitas, terutama dalam hal sistem pendidikan. Amerika menawarkan sistem pendidikan berbasis diskusi sehingga para siswanya giat membaca dan tidak hanya datang ke kelas hanya sekedar belajar. Para siswanya dididik agar mampu memecahkan berbagai macam masalah dengan bantuan para guru. Pendidikan di Amerika juga berbasis STEM, metode pembelajaran terapan dengan prioritas ilmu pengetahuan, sehingga para siswanya dididik berpikir kritis, fokus terhadap solusi, serta analitis. Profil negara Panama, salah satu negara di kawasan Amerika Tengah adalah Panama, sebuah negara yang terletak di Tenggara Amerika Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Karibia, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik. Jenis sekolah di Panama ada 4 tingkatannya, yaitu pendidikan prasekolah dari usia 1,8 bulan sampai 5 tahun. Yang kedua, utama dan pendidikan dasar usia 6 sampai 12 tahun. Yang ketiga, pendidikan sekolah menengah atas usia 12 sampai 15 tahun. Dan yang terakhir yaitu perguruan tinggi dari universitas hingga tingkat pascasarjana. Program yang ada di negara Panama yaitu melalui sektor maritim, ilmiah, ekologi, telekomunikasi, dan internet. Disusun mengikuti keperluan masyarakat untuk individu yang terlatih dan berpendidikan untuk tuntutan baru dalam kemajuan negara. Kali ini kita akan terbang ke Amerika Utara, khususnya di negara Kanada. Nah, pendidikan di Kanada banyak dipengaruhi oleh sosial, politik, ekonomi, dan agama. Hal ini dengan menerapkan konsep baru tentang kesempatan pendidikan bagi semua orang. Di negara ini, pendidikan disediakan, didanai, dan diawasi oleh pemerintah federal, provinsi, dan daerah. Sedangkan kurikulumnya diawasi oleh pemerintah provinsi. Untuk jenis pendidikan di Kanada ada 3. Yang pertama adalah pendidikan dasar, itu meliputi pra-TK, TK, dan SD. Untuk pendidikan dasar sendiri ada yang menyelenggarakan dari kelas 1 sampai 6 dan ada pula yang menyelenggarakan dari kelas 1 sampai 8, tergantung dari provinsinya masing-masing. Kurikulumnya meliputi bahasa, matematika, sosial, dan ekonomi. Sedangkan pendidikan menengah umumnya di Kanada berlaku sistem SMA 3 tahun
tetapi terdapat perbedaan lama waktu tempuh di sekolah menengah tergantung dari provinsinya masing-masing. Yang ketiga ada pendidikan tinggi. Di Kanada pendidikan tinggi ada 2, yaitu universitas dan sekolah tinggi. Di sini kami membuka satu sesi pertanyaan dengan 3 penanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan. Tadi sempat tertarik dengan pemaparan yang dari kelompok Australia ya terkait pembelajaran membaca dan menulis mungkin ya Bu ya. Sementara di Indonesia sendiri kita ya berusaha untuk menuntaskan buta huruf gitu. Tadi kelas 1 dan 2 itu kan belum diwajibkan gitu kan untuk kegiatan membaca dan menulis. Nah, kira-kira untuk di Australia dan di Amerika sendiri cara efektif untuk menuntaskan buta huruf supaya anak-anak itu bisa membaca dan menulis itu mulai dikenalkan sejak kapan? Melalui sekolah formalkah atau sekolah informal? Dan misal ada hambatan belajar ya Bu ya, misal sampai anaknya sudah besar itu masih terkendala dalam membaca, ya contohnya kayak kalau kelas 6 aja masih ada Bu yang masih belum bisa baca ya, masih terkendala. Nah itu disekolahkan di sekolah formal. Kalau sekarang kan SD negeri kan diwajibkan untuk menerima siswa inklusi seperti itu. Nah kalau untuk di Australia dan Amerika sendiri, apakah juga seperti itu atau memang ada pendidikan khususnya seperti itu untuk menangani hal tersebut? Apakah kita di sekolah negeri menerapkan tadi anak-anak yang berkebutuhan khusus mungkin? Itu sih Bu. Terima kasih. Baik, saya coba ulang ya Pak Irwan untuk pertanyaannya. Nah, dari cara efektif untuk menuntaskan buta huruf ya Pak? Di Australia dan Iya, di betul. Amerika ya Pak? Iya, betul Pak. Oke, lanjut. Teman-teman ada lagi atau mau langsung dijawab? Gimana teman-teman? Untuk yang pertanyaan yang kedua dari Pak Irwan atau dari kelompok Amerika? Yang Amerika dulu ya, sama kan pertanyaannya? Iya betul. Boleh Bu Cito izin. Silakan Bu. Ya, baik menanggapi pertanyaan dari Pak Irwan mengenai cara efektif untuk menuntaskan buta huruf di Amerika seperti apa. Nah, dari pembahasan yang ada di Amerika, di mana ada 3 negara pelopor, yaitu Argentina, Uruguay, dan Costa Rica. Nah, 3 negara ini merupakan negara yang memiliki angka buta huruf yang cukup tinggi awalnya. Namun ketiga negara ini merupakan pelopor pembangunan sekolah umum, sekolah-sekolah pemerintah, sehingga dengan adanya pembangunan sekolah ini sebagai langkah awal tentunya untuk menuntaskan buta huruf perlu ada sarananya dulu nih, gedungnya dulu. Nah, dengan adanya pembangunan sekolah ini mempercepat meningkatkan jumlah penduduk yang membaca hingga 90% dari total awal buta huruf di ketiga negara tersebut. Itu langkah awalnya. Kemudian langkah selanjutnya berdasarkan program UNESCO untuk negara Amerika, yaitu menggalakkan program literasi. Nah, ini yang langkah selanjutnya yaitu program literasi, kemudian menekankan anak berbicara dalam bahasa asing, tidak hanya dengan menggunakan bahasa dialek setempat, yaitu bahasa Spanyol, namun ditekankan bahasa-bahasa asing lainnya. Kemudian yang ketiga, membuat taman bacaan di daerah 3 negara tersebut, kemudian menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya membaca dan melibatkan beberapa tenaga pendidik di daerah perkotaan untuk terjun langsung ke pelosok-pelosok Amerika. Nah, itu mungkin tanggapan dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan dari Pak Hanung ataupun Bu Irma, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Chandra.
Bagaimana Pak Irwan? Untuk yang lain Saya sedikit teman-teman? menambahkan Pak Irwan ya. Nah, boleh tuh Pak Hanung. Silakan Pak. Dari pertanyaan Irwan. Ya, kalau di Kanada sendiri itu untuk memulai belajar membaca dan menulis itu pada kelas 1, jadi usia 6 sampai 7 tahun Pak Irwan. Nah, biasanya sekolah pada awal tahun pembelajaran itu orang tua diberikan kurikulum lengkap beserta dengan target yang diharapkan akan dicapai anak. Nah, di sini juga sekolah meminta orang tua untuk aktif terlibat dalam mengajarkan anak-anaknya dalam membaca dan menulis. Setiap hari Jumatnya, anak-anak diberikan detail pelajaran dan PR untuk minggu berikutnya. Jadi setelah anak diberikan tugas atau PR, orang tua itu wajib untuk mendampingi agar anak bisa lebih lancar dalam menulis dan membaca. Nanti orang tua juga memberikan tanda tangannya dalam tugas tersebut. Nah, dan setiap minggunya biasanya sekolah di Kanada itu terutama untuk kelas 1 ya, belajar membacanya diberikan buku bacaan pendek dan judulnya itu bisa berganti setiap minggunya. Jadi tetap orang tua menemani anaknya belajar di rumah di sore itu di Kanada seperti itu konsepnya Pak Irwan. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan lain. Baik, terima kasih Pak Hanung. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin menambahkan? Terima kasih dan terima kasih juga teman-teman yang tadi bertanya dan juga yang menyimak ya. Baik, sedikit saya tambahkan izin terlebih dahulu Bu Yesi. Untuk di Amerika, teman-teman, menariknya di Amerika ini tadi memang sebagian besar di Amerika Latin tadi ya teman-teman pemateri ya untuk yang Amerika ya. Kalau kita bergeser ke seperti yang Amerika yang ini, yang lain, memang kondisinya desentralisasinya sangat besar untuk di Amerika, gitu ya. Jadi ibarat di Indonesia ini dinas pendidikan kota, dinas pendidikan provinsi ini lebih besar pengaruhnya gitu ya. Kalau di kita kan dinas pendidikan kota provinsi ini biasanya pengaruhnya itu lebih besar kementerian, program-program di kementerian pusat gitu. Jadi porsi untuk dinas-dinas ini tidak besar. Kalau di Amerika ini semua diberatkan atau dilibatkan dinas-dinas itu sendiri karena mereka yang tahu kondisi iklim, culture, sekolah-sekolah yang ada di sana. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin nanti silakan ada tambahan dari Bu Dr. Yesi. Teman-teman perhatikan sekolah-sekolah nasional plus atau internasional nggak goyang mau kurikulumnya apapun. Ya, baik. Terima kasih Pak Arum. Sekali lagi saya ucapkan apresiasi ya buat teman-teman yang tadi sudah menyajikan. Teman-teman, ini sepertinya waktu kita sudah cukup. Diskusinya sudah diingatkan oleh Pak Arum. Insya Allah kita diskusi lagi nanti ketika pertemuan di kelas ya, tatap muka. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5 dan 6, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.